Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Marah dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqsidi. Marah dalam kitab ini disebutkan bahwa segumpal dari api. Saat marah manusia, dia sedang terjerat oleh setan laknatullah. Oleh sebab itu harus ada sebuah kewaspadaan. Karena setan itu berupaya dari berbagai arah untuk mengganggu manusia dari kebaikan-kebaikan. Dan setan memiliki rasa sombongnya, rasa keangkuhan. Jadi memancing manusia sebagaimana Allah tegaskan. Khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini menunjukkan sebuah keangkuhan dari setan laknatullah. Kemudian juga Rasulullah mencela marah tersebut dalam hadisnya. Ausani qala la taqdab faradada ilai marara. Qala la taqdab. Beri aku wasiat. Nabi menjawab, jangan marah. Kemudian laki-laki itu mengulang kali kata-katanya berulang kali. Lalu beliau menjawab berulang kali juga, jangan marah. Nah, ini jelas sekali bahwa Islam dalam kaitan ini dia contohkan oleh Rasulullah untuk kita menghindar dari perbuatan marah. Berusaha semaksimal mungkin akan kita menghindar dari marah tersebut. Karena hakikat marah menurut Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqsidi adalah mendidihnya darah dalam hati untuk melakukan pembalasan. Maka bila seorang marah, api amarahnya akan bergolak ke dalam darah yang mengalir ke seluruh tubuh, yang berakibatkan kalau tidak terkontrol akan menjadikan malapetaka baik bagi dirinya maupun orang yang jadi sasarannya. Manusia dalam urusan kekuatan marah itu menjadi tiga derajat katakan di sini. Yang pertama adalah derajat keras, artinya bahwa tidak terpuji karena dia menyingkirkan akal dan agama untuk mengaturnya, sehingga dalam kondisi tersebut seorang tidak bisa lagi berpikir normal, mempertimbangkan dan memutuskan keputusan yang bijaksana. Yang keluar ada kebijakan yang merugikan semua pihak. Yang bersifat kendor juga tercela, karena hal ini membuktikan bahwa pemiliknya tidak memiliki semangat marah, giroh, semangat membela pada kebenaran. Ketika agama dinodai, ketika imannya dilecehkan, dia tidak punya sikap giroh untuk melawannya. Ini tidak baik. Ada juga dia di antara yang sifat keras dan sifat lembek tadi ya. Nah, ini penampilan marah ini adalah rona perubahan biasanya dari kulit ya, bergetar kota badan dengan keras, kemudian keluarlah perbuatan-perbuatan yang tidak normal, yang menyebabkan dia akan tergelincir dari sifat marah. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqsidi, ada beberapa sebab orang terjadinya marah. Yang pertama adalah karena dia ada memiliki sifat ujub, takabur, bergurau yang berlebihan, berdebat, berseteru, berkhianat, dan ambisi tinggi terhadap kelebihan harta maupun kedudukan. Semua ini merupakan akhlak rendah dan tercela dalam syariat Islam tentunya, yang tidak mungkin mustahil akan melakukan orang-orang yang sifat marah. Namun demikian menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqsidi, jadi bila marah terjadi maka ia harus bisa diatasi dengan beberapa hal. Yang pertama, merenungkan dalil-dalil yang menetapkan keutamaan menahan amarah, memaafkan, kemudian kesantunan dan kesabaran dalam menghadapi sebuah kondisi yang demikian ini. Karena ini merupakan perintah dari agama juga ya. Bagaimana Allah tegaskan ya. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, jadi pada kata Allah, orang-orang yang marah ini yang tidak bisa mendengarkan termasuk orang-orang yang bodoh. Yang kedua, adalah seorang menakutkan dirinya dengan hukuman Allah.
Yaitu apa? Dengan marah ini kalau tidak bisa dikendalikan atau terpancing tadi sebagai ajakan setan, tidak mustahil Allah pun akan murka. Allah, karena kita tadi akan memutuskan keputusan yang di luar yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, yang keduanya adalah hendaklah menyadari akibat dari permusuhan dan pembalasan. Karena musuh juga akan menyingsingkan baju lengannya, akan pembalasan bisa lebih dari yang kita lakukan. Nah, ini berwaspada. Yang keempat di atas ini adalah hendaklah membayangkan buruk dari saat orang melakukan perbuatan marah tadi. Sebagaimana kita melakukan buat marah kepada orang-orang tadi akan berakibat ya kepada diri kita. Mungkin akan melebihi lagi. Yang kelima, kita merenungkan ya sebab yang membuatnya marah. Misalnya kita sebab marah karena godaan setan ya, maka kita harus waspada, istighfar ya, berlindung dari godaan setan yang terkutuk ya. Diajarkan kita untuk ketika marah itu kita diajarkan untuk berwudu, kalau duduk berbaring dan lain sebagainya, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengalasan yang lainnya adalah hendaklah disadari bahwa amarahnya hanya karena sesuatu yang berjalan sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginannya. Artinya bahwa marah yang dibolehkan adalah marah karena membela agama Allah, membela keimanan, itu yang dibolehkan. Nah, oleh sebab itu yang harus kita waspadai, kita berupaya untuk menghindari perbuatan sifat marah ini, walaupun mungkin agak sulit ya kalau kita tidak terkendali atau jauh kepada kehendak Allah. Tapi mudah-mudahan dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau yang benar ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.